Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Gamatari Universitas Gadjah Mada yang beranggotakan saya, Nur Anissa Fatin Fauzia, dan dua teman saya, Yandila Wijayanti dan Agatha Sinta Nurlita Putri. Kami akan memaparkan inovasi kami mengenai pemanfaatan sampah saset kemasan dalam pembuatan paving block berskala rumah tangga. Sampah plastik masih menjadi permasalahan yang kian memprihatinkan. Hal ini diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya peningkatan aktivitas belanja, sehingga plastik yang berada di tempat penampungan akhir kapasitasnya akan semakin meningkat. Hal ini tentunya akan meningkatkan penyebaran penyakit dan pencemaran lingkungan juga akan semakin parah. Sehingga rumusan masalah kami adalah bagaimana cara mengolah apa saja dampak, kelebihan, serta kekurangan dari penggunaan sampah plastik sebagai bahan campuran paving block. Oleh karena itu, tujuan kami adalah agar masyarakat mengetahui bagaimana proses, dampak, kelebihan, serta kekurangan menggunakan sampah plastik sebagai bahan campuran paving block. Sehingga penelitian kami memiliki manfaat yang pertama untuk mengurangi volume sampah, meningkatkan interaksi antar anggota keluarga, dapat memperbaiki lingkungan, dan yang keempat agar masyarakat mengetahui bagaimana cara mengubah plastik menjadi bahan campuran paving block. Metodologi penelitian kami adalah nama produk Pavtik dengan bahan utama berupa plastik saset multilayer dengan jenis penelitian berupa teori dasar deskriptif dan korelasional, di mana kami mengaitkan penelitian yang sudah ada sebelumnya berkaitan dengan plastik sebagai bahan campuran paving block. Kemudian variabel yang kami gunakan adalah variabel bebas, yaitu peningkatan jumlah sampah plastik selama pandemi, variabel terikat berupa kualitas dan sifat dari paving block yang dihasilkan, serta variabel kontrol berupa komposisi, air, pasir, dan semen. Kemudian untuk waktu pelaksanaan kami berada di rumah karena masa pandemi COVID ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang kami gunakan. Untuk alatnya sendiri kami menggunakan gunting untuk memotong sampah plastik, ember untuk membersihkan sampah plastik, sekop untuk mencampur adukan, dan cetakan untuk mencetak paving block sesuai dengan ukuran yang digunakan. Bahannya kami menggunakan semen Portland, pasir, agregat kasar, air, dan sampah plastik saset. Cara penelitian yang kami gunakan adalah model prosedural deskriptif yang menggambarkan alur serta langkah-langkah pembuatan suatu produk. Referensi penelitian yang kami gunakan adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Rebrix.id. Rebrix.id sendiri merupakan perusahaan yang telah melakukan penelitian terhadap penggunaan sampah plastik pada pembuatan paving block. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rebrix.id, paving block plastik telah sesuai dengan standar mutu BSNI 0306911996 dan memiliki ketahanan aus rata-rata 0,13 mm per menit dengan penyerapan air maksimal 6% serta kuat tekan lebih dari 250 kg per cm². Data dari Rebrix.id, untuk mendapatkan 1 meter persegi paving block plastik dibutuhkan sampah plastik saset sebanyak 880 buah plastik saset. Kemudian kita hubungkan dengan produksi sampah saset rumah tangga. Berdasarkan data LHK Jogja tahun 2020, setiap orangnya menghasilkan 0,7 kg sampah setiap harinya. Dan dalam satu keluarga yang terdiri dari 4 orang menghasilkan 2,8 kg sampah per hari dengan 30%-nya berupa sampah plastik saset yang setara dengan 37 buah sampah plastik saset. Oleh karena itu, apabila dalam satu keluarga akan menghasilkan 1 meter persegi paving block plastik, dibutuhkan setidaknya waktu pengumpulan sampah sebanyak 81 hari dan ditambah dengan waktu pemrosesan dan pengeringan selama 4-5 minggu. Kriteria sampah plastik yang dapat diolah menjadi paving block antara lain bersih, bebas kuman, dan kering. Manfaat produk ini dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Manfaat lingkungan produk ini adalah dapat mengurangi produksi sampah plastik selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, karena sifat sampah plastik yang sulit terdegradasi dan pembuangannya yang masih sembarangan dapat menyebabkan pencemaran air, tanah, dan kemungkinan termakan oleh hewan. Oleh karena itu, inovasi ini dapat mengurangi kemungkinan tersebut. Manfaat ekonomis. Selama ini sampah tidak memiliki nilai. Dengan adanya pengolahan sampah sebagai bahan campuran dalam paving block dapat menyebabkan sampah memiliki nilai. Selain itu, dalam pembuatannya tidak memerlukan pekerja tambahan sebab sudah dikerjakan oleh satu keluarga. Manfaat sosial. Paving block yang dibuat dalam skala rumah tangga dapat meningkatkan interaksi antar anggota keluarga. Penggunaannya dapat memerindah halaman rumah. Selain itu, masyarakat lain dapat terangsang untuk membuat paving block dengan campuran sampah plastik. Untuk menganalisis keunggulan dan kelemahan produk kami menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Analisis yang pertama yaitu kekuatan. Produk kami tahan terhadap pelapukan, tahan lama, berumur panjang, merupakan isolator panas dan dingin yang baik,
memiliki fleksibilitas tinggi dan berat jenis yang lebih kecil dibandingkan paving block biasa. Analisis yang kedua adalah kelemahan. Proses pembuatan paving block plastik cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketertarikan masyarakat pun cukup rendah dan kegiatan memilah sampah masih sulit dilakukan. Selain itu, kuat tekan paving block plastik lebih rendah dibandingkan dengan paving block biasa. Keuntungan paving block plastik adalah mudah diolah, ringan, ramah lingkungan, memiliki nilai jual, murah, dan merupakan alternatif pemanfaatan sampah rumah tangga, serta dapat mengurangi volume sampah plastik saset. Analisis yang terakhir adalah ancaman atau tantangan. Produksi dan ketertarikan masyarakat akan produk ini masih rendah. Selain itu, paving block yang dibuat dari bahan lain seperti styrofoam dan serbuk gergaji lebih unggul daripada paving block ini. Ciri khas dari paving block ini adalah penambahan sampah plastik saset sebagai bahan campurannya, sehingga warna yang dihasilkannya pun mengikuti warna sampah saset yang digunakan. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa proses pembuatan paving block plastik ini terbilang cukup mudah, yaitu dengan collect, shred, mix, process, and dry, sehingga sangat cocok diproduksi dalam skala rumah tangga dan diterapkan untuk halaman rumah atau pagar rumah yang tidak diberi beban berat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh perusahaan Rubrik.id menunjukkan bahwa kuat tekan paving block plastik 24,52 MPa memenuhi standar nasional Indonesia kelas mutu B bagi paving block. Akan tetapi, semakin banyak campuran sampah plastik membuat paving block ini menjadi semakin ringan dan mudah retak. Manfaat spesial dari pembuatan paving block plastik ini adalah meningkatkan kemandirian terhadap pengolahan sampah plastik rumah tangga, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperbaiki lingkungan. Sekian dari kami, terima kasih.